Kemenangan Padre Pio atas iblis atau roh jahat. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Difusan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini. Dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Padre Pio. Yang membuat banyak kita menjadi tercengang. Bagaimana mungkin hal ini semua bisa terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua dan juga kita belajar bagaimana Padre Pio sebagai perantara kita membawa doa-doa kita dan doa orang-orang yang kita cintai kepada Yesus Kristus. Jika teman-teman ingin mendukung kami, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Topik atau kisah yang akan kami bagikan pada kesempatan ini adalah kemenangan Padre Pio atas roh jahat atau iblis. Setan menyerang Padre Pio hampir setiap malam. Menurut Padre Pio, nama iblis adalah aku bisa, aku bisa, aku. Ini adalah iblis. Padre Pio menyebut iblis Cosaccio. Kadang-kadang dia memiliki nama asli janggut biru. Makhluk itu seperti raksasa, bajingan, roh jahat, celaka kotor, binatang buas, celaka yang menyedihkan, wajah-wajah mengerikan, roh-roh jahat, bajingan-bajingan, roh jahat, binatang mengerikan, binatang terkutuk, yang terkenal murtad, setengah murtad, binatang buas yang melolong, penipu ganas, pangeran dari kegelapan. Padre Pio mengatakan, iblis menginginkan aku untuk dirinya sendiri dengan segala cara. Padre Pio menyatakan ia percaya bahwa kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan dari penderitaan dan segala sesuatu penderitaan demi Tuhan yang merupakan jalan bagi jiwa untuk mencapai Tuhan. Dia merasa bahwa jiwanya tersesat dalam labirin yang kacau, jatuh ke dalam kehancuran total, seolah-olah dia berada di lubang neraka yang paling dalam. Selama masa penderitaan spiritualnya, Padre Pio diserang oleh iblis, baik secara fisik maupun spiritual. Iblis menggunakan tipu daya jahat untuk memperberat siksaan Padre Pio. Ini termasuk
penampakan sebagai malaikat cahaya, dan perubahan atau penghancuran surat kepada dan dari pembimbing spiritualnya. Kisah pembimbing spiritual Padre Pio yaitu Padre Benedetto. Dalam sebuah surat kepada Padre Benedetto pada 3 Juni 1919, Padre Pio mengatakan, "Saya tidak punya waktu luang. Seluruh waktu saya habiskan untuk merebut saudara-saudara dari cengkeraman setan." Iblis kadang-kadang muncul dalam bentuk kucing hitam jelek atau sebagai wanita muda telanjang yang melakukan tarian yang tidak senonoh, atau sebagai penjaga penjara yang akan mencambuknya, atau di bawah penampakan Kristus yang disalibkan, sebagai teman muda para biarawan, sebagai bapa rohaninya, sebagai bapa provinsialnya, sebagai Paus Pius ke-10, malaikat pelindungnya, sebagai Santo Fransiskus, dan sebagai Bunda Maria. Sekarang, 22 hari telah berlalu sejak Yesus membiarkan iblis melampiaskan amarah mereka kepadaku. Bapakku, seluruh tubuhku memar akibat pukulan yang telah aku terima saat ini oleh musuh kita. Beberapa kali bahkan mereka merobek bajuku sehingga mereka bisa menyerang tubuhku yang terbuka. Itulah kisah surat yang ditulis Padre Pio kepada Padre Benedetto. Kisah berikutnya adalah kisah dari Pastor Gabriele Amorth. Pastor Gabriele Amorth adalah seorang pengusir setan atau eksorsis yang senior di kota Vatikan. Dia menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa Padre Pio mampu membedakan antara penampakan nyata Yesus, Maria, dan para kudus dan ilusi yang diciptakan oleh iblis dengan menganalisa secara hati-hati keadaan pikirannya, perasaannya setelah penampakan itu. Dalam salah satu suratnya, Padre Pio menyatakan bahwa ia tetap sabar di tengah cobaan karena keyakinannya yang teguh bahwa Yesus, Maria, malaikat pelindungnya, Santo Yosef, dan Santo Fransiskus selalu bersamanya dan selalu membantunya. Padre Pio pernah mengatakan kepada sekelompok orang bahwa jumlah setan yang aktif di dunia lebih besar dari semua orang yang hidup sejak zaman Adam. Berbicara tentang iblis dan kelompok setan, Padre Pio mengungkapkan keganasan yang membingungkan dari kejahatan keji mereka. Makhluk ini tidak akan mengakui kekalahan. Dia telah muncul dalam hampir setiap bentuk. Selama beberapa hari terakhir, dia telah
mengunjungiku bersama dengan beberapa sekutunya yang dipersenjatai dengan tongkat dan senjata besi, dan yang lebih buruk, dalam bentuk mereka sendiri sebagai iblis. Padre Pio mengatakan, jika setan membuat keributan, itu pertanda baik. Yang menakutkan adalah kedamaiannya. Padre Pio mengungkapkan lebih banyak lagi penderitaan luar biasa yang dilakukan iblis kepadanya. Siapa yang tahu berapa kali dia telah mengusirku dari tempat tidur dan menyeretku ke sekeliling ruangan. Malam itu adalah salah satu malam yang terburuk. Dari pukul 10 malam, ketika aku pergi tidur sampai pukul 5 pagi, si jahat itu tidak berhenti memukuliku. Aku benar-benar berpikir bahwa saat itu adalah malam terakhir dalam hidupku. Atau, jika aku tidak mati sekarang, aku akan mati juga atau menjadi gila. Pada pukul 5 pagi, ketika si jahat pergi, seluruh tubuhku diselimuti rasa dingin yang membuatku menggigil dari kepala sampai kaki. Itu berlangsung beberapa jam. Mulutku berdarah. Pada malam hari, tanggal 5 Juli 1964, terdengar teriakan minta tolong di biara. Saudara-saudaraku, tolonglah aku. Itu adalah Padre Pio yang meminta bantuan. Saudara-saudaranya berlari untuk membantunya dan menemukan Padre Pio terbaring di lantai, berdarah dari hidung, dari dahi, dan dengan sejumlah luka di atas alis kanannya. Suatu kali, si jahat berbicara melalui orang yang kerasukan dan berteriak, Padre Pio, jangan merebut jiwa-jiwa dari kami, maka kami tidak akan menganiayamu. Seorang putra rohani berkata kepada Padre Pio, Bapak, beberapa orang menyangkal keberadaan iblis. Padre Pio menjawab, bagaimana seseorang dapat meragukan keberadaannya ketika aku melihatnya di sekitarku sepanjang waktu? Dalam sebuah surat tanggal 2 Maret 1917, Padre Pio berkata, kamu harus berpaling kepada Tuhan ketika kamu diserang oleh musuh. Kamu harus berharap kepadanya dan mengharapkan segala sesuatu yang baik darinya. Jangan dengan sukarela berkompromi dengan apa yang ditawarkan musuh kepadamu. Ingatlah bahwa dia yang melarikan diri menang. Padre Pio juga menjelaskan bahwa iblis tidak dapat menyakiti kita secara rohani kecuali kita membiarkannya masuk. Iblis itu seperti anjing gila yang diikat dengan rantai. Jika jarak kita lebih panjang dari rantai,
ia tidak dapat menangkap siapapun. Dan oleh karena itu, engkau harus menjaga jarak. Jika kamu terlalu dekat, kamu akan tertangkap. Ingat, iblis hanya mempunyai satu pintu untuk masuk ke dalam jiwa kita, kehendak kita. Tidak ada pintu rahasia atau tersembunyi. Kita tidak bisa benar-benar jatuh ke dalam dosa jika kita tidak dengan sengaja menyetujuinya. Padre Pio berkata, "Aku tidak mempunyai 1 menit pun waktu luang. Waktu itu semua dihabiskan untuk melepaskan saudara-saudara dari cengkeraman setan. Terpujilah Tuhan. Amal terbesar adalah membebaskan jiwa-jiwa yang terikat dan terpikat oleh setan dan memenangkan mereka bagi Kristus." Di akhir hayat Padre Pio, pada saat berusia 81 tahun, dia bahkan tidak bisa membalikkan badannya sendiri di tempat tidur. Padre Pio harus diangkat untuk duduk dan meninggalkan kursinya. Pada saat Padre Pio berada di kursinya, berdoa rosario, dia tiba-tiba dilempar dari kursi ke tanah oleh iblis. Padre Pio berkata, jika iblis membuat keributan, itu adalah tanda yang sangat baik. Yang menakutkan adalah kedamaian dan kerukunannya dengan jiwa manusia. Itulah beberapa kisah singkat tentang kemenangan Padre Pio melawan iblis atau roh jahat. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jika teman-teman belum melakukan subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio. Si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah singkat tentang Padre Pio berikutnya. Tuhan memberkati.